Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa sehat ya semuanya. Iya Pak. Siapa hari ini yang belum sarapan? Coba angkat tangan. Oh, berarti sudah sarapan semua ya. Sudah Bapak. Ya, jadi kita itu harus sarapan pagi hari supaya belajarnya semangat di sekolah. Nah, anak-anak, sebelumnya Pak Edis ingin mengecek kehadiran kalian. Coba tengok ke kanan dan ke kiri. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk, yang tidak ada? Ada semua ya? Sutris, Pak. Sutris, oh iya. Sutris no, hari ini kok tidak membuat surat izin ya? Sutrisno Mungkin bolos, ada yang Pak. tahu. Bolos, Pak. Bolos ya hari ini ya? Bolos, Pak. Bolosan itu Pak Tris. Ya berarti hari ini saya tulis A berarti ya. Alpa ya. Ya, jadi anak-anak harus membuat surat ketika tidak surat izin ketika kalian ada suatu acara atau sakit ya supaya Pak Edis tahu. Oke. Nah, baiklah anak-anak sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Joko ya. Oke, Pak. Untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Joko. Nah, anak-anak, mari kita berdiri ya untuk menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Nah, anak-anak, hitungan ketiga nanti dimulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke Sambungnya menjadi menjunjung Ya, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ditampilkan ini ya. Nah, dari kalian siapa yang tahu ini gambar apa ya? buaya. Ya, benar, ini gambar lidah tumbuhan lidah buaya. Nah, siapa di rumah yang punya gambar lidah buaya ini? Yang punya tumbuhan lidah buaya ini? Saya punya Pak. Ya, ini banyak ya tumbuh di sekitar kita. Nah, anak-anak, siapa yang tahu ciri khusus dari tumbuhan lidah buaya ini? Ada durinya Pak. Ada durinya, ya benar. Batangnya lembek, Pak. Batangnya lembek, Joko. Daunnya apa batangnya, Pak? Nah, ya ini yang saya lingkari, ya yang Edis lingkari kuning ini adalah daunnya. Kemudian yang saya lingkari dengan warna biru ini adalah
batangnya, dan yang saya lingkari dengan warna merah ini adalah akarnya. Ya, ini merupakan ciri khusus dari tumbuhan lidah buaya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Lalu tujuan pembelajarannya apa pada hari ini? Yang pertama, setelah mengamati gambar di slide PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi dan membaca teks informasi, siswa mampu menyajikan laporan pada diagram Fryer tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan membaca teks tentang topik proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menganalisis informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, itu ada 3 tujuan ya anak-anak hari ini yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar yang Pak Erdis tampilkan ini. Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ini gambar apa ya? Tahu Pak, enceng gondok Pak. Enceng gondok. Enceng gondok, iya benar. Ini banyak tumbuh di sekitar rumah kalian ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ya, biasanya di rawa-rawa atau di sungai-sungai. Nah, enceng gondok ini punya ciri khusus. Nah, menurut kalian apa ya ciri khususnya? Hidupnya di air, Pak. Hidupnya di air ya. Terima kasih Nur. Kemudian aku hidupnya di air. 2. Akarnya, Pak. Itu Akarnya? akar tunggal ya, Pak ya? Akar tunggal atau akar serabut? Oh, serabut ya, Pak? Serabut. Ya, Tunggal maaf atau ya, Pak. serabut? Ya, akar serabut ya. Ya. Akar serabut, berakar serabut. Lalu Batangnya ada anginnya Pak. ada anginnya ya. Batangnya itu berongga, jadi di Oh, dalamnya berongga Pak. Iya Pak. berongga ya, Joko ya. Nah, itu adalah ciri-ciri khusus dari tumbuhan enceng gondok. Nah, kemudian ciri-ciri khusus tadi nanti ada kaitannya dengan beradaptasi, cara adaptasi dari enceng gondok. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa anak-anak ya? Ada yang tahu? Pohon bakau. Pohon bakau ya, Dit. Ya, Maria, ini pohon bakau. Nah, di tempat tinggal Pak Erdis ini ada sebuah hutan bakau, tepatnya di Pantai Cengkrong, di Teluk Perigi, Trenggalek. Nah, di rumah saya juga ada, Pak. Juga ada ya, Maria. Nah, pohon bakau ini juga memiliki ciri-ciri khusus. Nah, siapa yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Apa ciri-ciri khusus dari pohon bakau? Akarnya Akarnya Pak. tunggang, Pak. Akarnya tunggang. Akarnya naik-naik Pak. Akarnya naik-naik ya, agak tinggi ya. Iya Pak. Ya. Kemudian tempat tinggalnya, tempat Pinggir hidupnya di mana? pantai Pak. Di pesisir pantai ya. Iya. Nah, di pesisir pantai. Pohon bakau ini salah satu cirinya, ciri khusus yaitu memiliki akar tunjang, yaitu untuk menancap, ya, untuk menancapkan di tanah yang berlumpur. Jadi habitat dari pohon bakau ini di berlumpur. Nah, kemudian juga punya yang namanya akar napas ya anak-anak ya. Nah, coba nanti kalian main ke rumahnya Pak Erdis, nanti saya antar di hutan bakau ini, nanti itu ada akar-akarnya yang menonjol, nah, menonjol ke tanah.
Itu untuk akar napas untuk mengambil oksigen. Nah, anak-anak, untuk bertahan hidup, tumbuhan itu perlu beradaptasi ya, perlu beradaptasi, menyesuaikan diri. Nah, banyak sekali tumbuhan yang hidup di sekitar kalian. Bagaimana cara tumbuhan di sekitar kalian nanti beradaptasi dengan lingkungannya? Ini Pak Edis mau membagi kalian menjadi, ini kan ada 12 siswa, Pak Edis ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing terdiri atas 4 siswa ya. Nah, ini ada 6 siswa laki-laki, ada 6 siswa perempuan. Nah, yang siswa laki-laki, 6 siswa laki-laki tolong berdiri di sebelah kanannya Pak Edis, dan siswa perempuan, 6 siswa perempuan tolong berdiri di sebelah kirinya Pak Edis. Nah, nanti saya berikan lot ya. Saya berikan lot, nanti kalau nomornya itu sama nanti berkumpul di kelompoknya. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham Bapak. Ya. Nah, ini sudah terbentuk 3 kelompok, masing-masing terdiri atas 4 siswa. Nah, saya bagikan setiap kelompok ini sebuah LKPD ya, sebuah LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Ini silahkan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Nanti dalam diskusi itu harus terlibat ya semuanya, harus terlibat dan berpendapat satu sama lain. Nah, ini judulnya cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Ini Pak Edis fasilitasi sebuah laptop ya masing-masing kelompok. Saya pinjami laptop, nanti boleh kalian mencari informasi di internet. Nah, silahkan saya beri waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Nah, silahkan. Bagi yang belum paham boleh bertanya ya, boleh bertanya. Maaf Bapak, tolong diperbesar Bapak. Iya, Ira. Kurang jelas. Sudah ya? Ampun, sudah Pak. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Belum, Pak. Belum ya. Kurang 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Ya, silahkan bertanya nih bagi kelompok yang masih belum paham, dan boleh ini mencari informasi di internet melalui laptop yang Pak Edis pinjami tadi. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai ya, sudah 15 menit. Nah, saatnya marilah kita kalian untuk mempresentasikan ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Nah, sebelumnya mari bersama-sama kita tepuk semangat dulu ya. Nah, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Iya.
Maria agak ngantuk ini ya. Enggak, Pak. Ya. Baiklah anak-anak, nanti saya bagi yang presentasi, nanti kelompok 1 nanti menyampaikan tentang cara adaptasi dari teratai dan kaktus. Nanti kelompok 2 putri malu dan pohon pisang, dan kelompok 3 pakis dan pohon jati. Ya, sudah siap ya semuanya untuk menyampaikan hasil presentasinya ya? Ya. Nah, sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Tolong untuk menyampaikan Ita. Nah, Ita. Iya, Pak. Ya. Yang teratai, bagaimana cara adaptasinya menurut hasil diskusi kelompoknya? Untuk teratai, cara beradaptasinya yaitu daunnya tipis, Pak. Ya, daunnya tipis, Ya, daunnya lebar. Tujuannya yaitu untuk memperbesar penguapan. Ya. Untuk mempercepat atau memperbesar penguapan. Karena teratai ini hidup di mana, Ita? Hidup di daerah di yang air, Pak. Ya, hidup di daerah yang berair. Atau disebut juga tumbuhan hidrofit ya. Tumbuhan hidrofit itu hidupnya di air ya, Pak? Iya, Ita. Betul sekali. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah yang berair seperti teratai. Nah, kemudian kaktus, Ita ya. Tolong dibaca hasil diskusinya. Bagaimana? Kaktus Ya. itu ini ya, Pak. Apanya itu? Punya duri-duri itu loh, Pak. Duri-duri di daunnya. Ya. Yes. Itu biar apa ya, Pak? Kok ada duri-durinya itu? Itu duri-duri itu daun ya. Oh, daun. Ya. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan mungkin, Pak, karena kan hidup di daerah yang yang kering airnya ya. Yang kering. Ya, benar. Ini kaktus itu ciri khususnya salah satunya yaitu daun yang seperti duri yang kecil ya, untuk mengurangi penguapan air karena hidup di daerah yang kering. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian dilanjutkan untuk kelompok 2, yaitu malu dan pohon pisang. Bagaimana cara adaptasinya terhadap lingkungannya? Tolong dibaca hasil diskusinya. Anjar ya, kelompok 2. Ya, Pak. Menurut hasil kerja kelompok kami, kalau putri malu cara beradaptasinya dengan menutup daunnya ketika mendapat rangsangan. Rangsangan bisa berupa getaran atau sentuhan ataupun panas, Bapak. Nah, kemudian pohon pisang. Pohon pisang itu melengkungkan daunnya saat musim panas. Itu, Bapak. Nah, betul. Dan juga pohon pisang itu ketika tertiup angin ya, supaya tidak roboh itu daunnya akan robek. Daunnya robek, Pak. Iya. Bapak. Ya, terima kasih kepada Anjar dari kelompok 2. Kemudian yang terakhir pohon jati dan pakis ini akan disampaikan oleh kelompok 3. Ya. Tolong dibaca hasil diskusinya.
Samsul. Ya, Bapak. Ya. Silahkan Samsul. Tentang tumbuhan apa, Pak ya? Mana Pak RT itu? Pohon jati Oh, pohon dan jati, Pak ya. pakis ya. Oke. Pohon jatinya yaitu adaptasinya yaitu dengan cara meranggas daunnya, Pak. Ya, menggugurkan berarti ya, meranggas. Oke. Meranggas, menggugurkan Oke. daun. Kalau pakis, Kalau pakis di sini itu menggulungkan. Pak, menggulung daunnya itu, Pak. Ya, Ya, melungker-lungkernya itu, Pak. Ya. Ya. Nah, terima kasih kepada Samsul ya dari kelompok 3. Anak-anak, itu hasil dari diskusi kalian ya. Terima kasih telah bekerja sama dan aktif dalam kerja kelompok. Kemudian Pak Erdis lanjutkan. Nah, bila tumbuhan memiliki cara untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu bagaimana cara bangsa Indonesia bila mendapat ancaman dari luar? Bagaimana kondisi alam lingkungan sekitar kita bila seandainya bangsa kita belum merdeka? Apakah kita dapat merawat tumbuhan di sekeliling dengan damai jika bangsa kita masih dijajah? Nah, anak-anak, selain tumbuhan, manusia juga beradaptasi ya, menyesuaikan diri. Salah satunya yaitu dari ancaman dari luar seperti penjajah. Oke. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia itu dapat diraih karena atas jasa para pahlawan, para tokoh-tokoh pahlawan bangsa ya. Mereka itu tetap rukun dan bersatu walaupun memiliki banyak perbedaan. Nah, jadi berkat tokoh pahlawan tersebut bangsa Indonesia bisa merdeka. Ini salah satu juga bentuk adaptasi bangsa Indonesia, itu mengusir penjajah. Oke. Nah, ini Pak Erdis mempunyai sebuah teks tentang tokoh kemerdekaan. Ini tolong dibantu untuk membaca ya teks ini. Pak, ya Pak. Joko ya, Joko. Saya Pak. Ya, silakan Joko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sayuti Melik, sang pengetik naskah proklamasi. Kenapa rame Pak? Bu Irna rame. Bu Irna disimak ya, ini Joko. Ya Pak, saya menyimak dari tadi yuk. Sayuti Melik dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi Indonesia. Dia dikenal aktif dalam bidang jurnalistik dan politik. Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik dilahirkan di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908. Ia meninggal di Jakarta pada 2 Maret 1989. Nasionalisme dalam diri Sayuti Melik didapat dari didikan bapaknya yang saat itu menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan di sekolah guru di Solo. Sayuti Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan rumah Laksamana Maida. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Soekarni. Saat proses penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Melik membantu Insinyur Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarni. Sudah Pak? Ya, terima kasih Joko. Ini masih ada lanjutannya. Ya, ganti ya. Tolong dibaca yang lantang. Ini Evit. Ya, Pak. Ya, silakan.
Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah Sayuti Melik mengusulkan hal tersebut, Soekarni segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut diterima oleh para hadirin yang datang. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur rumah Laksamana Meda. Ketika mengetik naskah yang sebelumnya merupakan tulisan tangan Soekarno, Sayuti Melik mengubah berbagai ejaan yang menurutnya tidak tepat. Ia berani mengubah teks tersebut dikarenakan latar belakangnya yang pernah menjadi seorang guru. Ia mengatakan bahwa perihal ejaan bahasa Indonesia, ia lebih mengetahui daripada Bung Karno. Adapun redaksi yang diubah oleh Sayuti Melik ketika menuliskan ulang teks proklamasi yaitu perubahan kata tempo menjadi tempo. Ya. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta, pasca menulis ulang teks proklamasi, Sayuti Melik membiarkan tulisan tangan Bung Karno di meja tempat ia mengetik tulisan tersebut. Namun teks tersebut diselamatkan wartawan senior Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Dia. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Hafid. Nah, anak-anak, teks tadi tentang tokoh pahlawan, yaitu siapa? Sayuti Melik ya. Iya. Ya. Ini Pak Edis bagikan LKPD yang kedua, ya. Nanti kalian bersama kelompoknya, ya. Nanti temukan informasi penting menggunakan aspek adik Simba. Adik Simba itu apa? Adik Simba itu terdiri atas kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti informasi penting tersebut itu kalian tuangkan ya, kalian tulis ini di diagram, di peta pikiran. Nah, kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai ya, ini saya beri waktu 10 menit, nanti langsung dikumpulkan kepada Pak Erdis dan akan kita tindak lanjuti pertemuan yang kedua besok. Nah, mungkin ada pertanyaan anak-anak mengenai tugas ini sebelum mengerjakan. Ada, Pak. Apa ya? Silakan. Tidak ada ya? Ada, Pak. Ada apa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, sudah paham ya mengenai kata tanya itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mungkin sudah kita pelajari di pembelajaran yang pertama. Nah, silakan anak-anak dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Baik, ini waktunya sudah selesai. Silahkan untuk masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD yang kedua ya. Silahkan ditaruh di mejanya Pak Erdis. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, anak-anak, hari ini ya, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang telah kita laksanakan dari awal hingga akhir tadi. Menurut kalian, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang tahu? Cara beradaptasi tumbuhan, Bapak. Belajar cara beradaptasi tumbuhan. Nah, Ya. tadi ada beberapa Adaptasi tumbuhan ya. untuk mempertahankan hidup.
adaptasi dengan tujuan untuk mempertahankan hidup ya. Betul Joko, sesuai dengan habitatnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Pengetik naskah, Pak. Pengetik naskah. Itu tentang tokoh kemerdekaan ya. Nah, mencari informasi penting ya dari teks bacaan tentang tokoh kemerdekaan. Ya, terima kasih pada anak-anak. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, Bapak. Senang, Pak. Senang, Pak. Ya, alhamdulillah. Di bagian mana ya anak-anak ya? Tadi yang membuat kalian senang? Banyak gambarnya, Pak. Banyak gambarnya. Ya. Yang lain? Waktu diskusi, Pak, dengan teman-teman. Ya, harus kompak ya, kerjasama, harus aktif ya. Ya. Tadi ketika menggunakan laptop bagaimana anak-anak? Senang sekali, Pak. Senang, Pak. Pak, bisa main laptop, Pak. Untuk dapat mencari informasi di sana ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baiklah anak-anak, nanti tugas dari Pak Erdis di rumah ya, kalian bersama orang tua silahkan mencari dua tumbuhan lalu ditulis di buku tulisnya, dan tumbuhan tersebut kalian analisis bagaimana cara adaptasinya ya, bekerja sama dengan orang tua di rumah. Kita bahas besok. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan hari ini giliran siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Gilirannya Maria ya. Maria tolong untuk dipimpin doa hari di Jumat ini, gilirannya Maria. Ya, Maria izin. Ada Bu ya Maria. Pak. Saya izin dulu, Pak. Izin dulu ya, yang lain. Ani, tolong untuk dipimpin doa. Ya, baik, Pak. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ani. Nah, anak-anak, cukup sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bila ada kekurangan, Pak Erdis mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi